Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulillah. Amma ba'dah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk kali ini kita akan masuk ke agenda 2, yaitu terkait dengan core values ASN. Untuk kali ini, Bapak Ibu semuanya harus tetap semangat ya. Baik, semuanya semangat. Jadi, saya akan memulai untuk materi kali ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa melihat untuk dan menyimak untuk materi pada kesempatan kali ini. Ya, saya akan share screen ya Bapak Ibu semuanya ya. Selamat pagi. Ya, luar biasa semuanya Bapak Ibu ya. Jadi, baiklah. Untuk materi core values berakhlak, Bapak Ibu semuanya harus bisa memberikan sebuah panduan perilaku, bisa memberikan sebuah contoh, dan tentunya core values ASN berakhlak ini semuanya harus bisa menerapkan di satuan kerja masing-masing ketika Bapak Ibu sudah bertugas di satkernya. Saya akan share screen, saya akan buka untuk materinya. Apakah sudah terlihat materinya Bapak Ibu semuanya? Oke, sudah ya. Ya, ini dari perkenalan. Nama saya adalah Ali Muksin, S akun MSI Widya Iswara Ali Pertama, Balai Diklat Keagamaan Papua. Ada email alimuksin@gmail.com, ada nomor handphone 081264455554. Ya, ini ya. Bapak Ibu semuanya sudah bisa melihat dari perkenalan secara singkat saya ya. Jadi kita harus saling kenal. Jadi nanti apabila Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, tidak masalah ya. Supaya bisa lebih paham dan mantap dalam mengaplikasikan dari materi core values ASN kesempatan kali ini. Sampai di sini Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Jadi kita akan lanjut ya. Agenda 2 ASN berakhlak. Berakhlak di sini memiliki kepanjangan ya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh adalah kolaboratif. Jadi ada 7 ya yang Bapak Ibu semuanya harus bisa menghafalkan dan mengaplikasikan. Dari panduan perilaku, bisa mengartikan dari makna setiap poin-poin yang ada, dan bisa memberikan contohnya tentunya. Begitu. Jadi, sampai di sini sudah jelas Bapak Ibu? Kalau memang sudah jelas, bisa untuk dilanjutkan ya. Ya, ada 7 tipe, ada 7 item, dan Bapak Ibu semuanya harus paham di luar kepala begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Yang pertama ya, berorientasi pelayanan. Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ya, pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan ya, administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi yang pertama terkait dari berorientasi pelayanan seperti itu Bapak Ibu. Nah, pegawai ASN berfungsi sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah mempererat peraturan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang kedua adalah akuntabel. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan seperti CCTV, fingerprint, ataupun software untuk memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk core values yang kedua, yaitu akuntabel ya. Sampai di sini semuanya bisa dipahami. Lanjut. Ya, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang dimana mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Jadi 3 dimensi itu harus ditekankan penuh ya. Nah, hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah ada beberapa hal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama seperti kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, ini sangat penting ya. Dari beberapa hal tersebut, setidaknya kita bisa memberikan sebuah praktek yang bisa memberikan nilai dari beberapa poin di situ ya. Jadi kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi ini sangat penting ya. Apalagi dari sisi konsistensi. Jadi kita memang harus konsisten, Bu. Bapak semuanya harus konsisten dari awal sampai akhir. Jadi seperti itu. Lanjut. Yang ketiga adalah kompeten. Ya. Dari kompeten di sini ada beberapa hal ya yang perlu diketahui bersama, yaitu adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dalam keniscayaan. Ya. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan ya. Tentunya di situ lanjut pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heutagogi atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Yang selanjutnya adalah sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Yang terakhir adalah pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau network yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Jadi kompeten di sini memang sebuah hal yang sangat penting ya. Lanjut, seorang ASN kompeten itu ada 2 hal ya. Yang pertama, pengetahuan menjadi karya. Sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Yang kedua, pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Ya, 2 hal itu Bapak Ibu ya, wajib Bapak Ibu bisa pahami dan bisa diaplikasikan. Yang keempat ya, kita masuk yang core values keempat, itu adalah harmonis, dimana membangun budaya harmonis, tempat kerja yang harmonis sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga bernama bagi berbagai bentuk organisasi. Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga menjadi sebuah tantangan, bahkan
ancaman karena dengan kebinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan ke daerah yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Identifikasi potensi disharmonis dan analisis strategi dalam mewujudkan suasana harmonis harus dapat diterapkan dalam kehidupan ASN di lingkungan bekerja dan bermasyarakat. Ya, jadi seperti itu untuk dinilai core values yang keempat, harmonis. Lanjut, yang kelima adalah loyal. Nilai loyal dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan oleh faktor penyebab yang sering muncul. Nah, terdapat beberapa ciri karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain, pertama adalah taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Ya, seperti itu. Ini semuanya poin-poin penting. Ya, lanjut, di setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Wajib ya, seseorang atau golongan yang dimana itu harus kita laksanakan. Yang keenam adalah adaptif. Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup, organisasi, dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi, seperti itu. Adaptif dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya. Ya. Lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ini adalah yang ketujuh, yang terakhir ya Bapak Ibu ya, kolaboratif, di mana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu bekerjasama antara badan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi. Ya, badan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat keputusan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Penyelenggara pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Apabila untuk menetapkan keputusan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya peralatan dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Ya, itu adalah contoh dari core values berakhlak dan poin ketujuh yang kolaboratif ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, ada perilaku yang kurang sopan, yang tidak nyaman di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Sadu Sadu Sadu.